Belum usai kisru ijazah Jokowi, kini Wapres Gibran Raka Buming Raka digugat warga. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus 2025. Wapres Gibran digugat oleh warga sipil bernama Subhan Palal. Selain Wapres Gibran, Subhan juga menggugat Komisi Pemilihan Umum. Keduanya digugat uang ganti rugi sebesar 125 triliun. Untuk penggugat, ini HM Subhan, seorang advokat di Jakarta Barat. Nah, untuk tergugatnya itu, tergugat 1 Gibran Raka Buming Raka dan tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum. Terkait kasusnya Pak, gugatannya apa Pak? Jadi gugatannya itu berkaitan dengan perbuatan melawan hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran sebagai wakil presiden. Setelah menerima dan mempelajari gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun langsung menjadwalkan sidang perdana kasus perdata pada Senin 8 September nanti. Sidang perdana gugatan Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda ke Senin minggu depan, 15 September 2025. Sidang ditunda karena penggugat Subhan Palal keberatan lantaran Gibran mengirim jaksa sebagai wakilnya untuk menghadiri sidang. Dalam kasus ini, Gibran menjadi tergugat 1, sementara Komisi Pemilihan Umum menjadi tergugat 2. Gibran dan KPU digugat untuk membayar ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah kepada negara. Saya menggugat waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya. Dalam perkara ini, Subhan Palal menggugat proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dalam gugatannya, Subhan menilai riwayat pendidikan Gibran di jenjang SMA tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tuntutan disuarakan rakyat saat aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah sejak akhir Agustus lalu. Presiden pun langsung mengundang perwakilan mahasiswa ke istana untuk berdiskusi. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa untuk bersinergi membangun bangsa ke depan. Ngobrol dari hati ke hati, kira-kira seperti apa pandangan-pandangan mahasiswa ya, untuk kita bisa perbaiki hal-hal yang masih kurang, untuk bisa membicarakan ide-ide bagaimana supaya Indonesia lebih cepat maju, lebih cepat bisa memperbaiki hal-hal yang memang kita ingin capai bersama. Usai pertemuan itu pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyatakan tuntutan yang diajukan masyarakat masuk akal. Presiden juga siap berunding untuk wujudkan tuntutan masyarakat. Presiden Prabowo juga menyebut aksi bakar-bakaran dan kerusuhan adalah bentuk ancaman kepada rakyat. TNI hadir untuk pengamanan sipil, penarikan TNI bisa diperdebatkan. Presiden Prabowo tegaskan siap melaksanakan tugas yang diberikan UUD kepada dirinya. Hingga kini total ada 17 plus 8 tuntutan yang diajukan masyarakat melalui perwakilan mahasiswa. Tuntutan ini antara lain meminta pemerintah menghilangkan tunjangan bagi anggota DPR dan sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI,
dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota, sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan, akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Lanjut, Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan perombakan merah putih dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah gaduh tunjangan rumah anggota DPR RI, rupanya tunjangan rumah anggota DPRD di sejumlah provinsi di Indonesia juga bernilai fantastis. Tunjangan rumah anggota DPRD Provinsi Jakarta mencapai 70 hingga 79 juta rupiah per bulan. Namun setelah disorot publik dan diprotes dalam aksi massa beberapa waktu lalu, jumlah tunjangan akan direvisi. Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjangan rumah bagi anggota DPRD Provinsi Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022 yang ditandatangani Anies Baswedan. Ternyata tak hanya Jakarta, tunjangan rumah anggota DPRD provinsi lainnya juga dinilai terlalu tinggi. Tunjangan rumah anggota DPRD Jawa Barat mencapai 62 hingga 71 juta rupiah per bulan. Jawa Tengah 47 hingga 80 juta rupiah per bulan. Jawa Timur 49 hingga 58 juta rupiah per bulan. Banten 33 hingga 39 juta rupiah per bulan dan DI Yogyakarta 20 hingga 27 juta rupiah per bulan. Tunjangan ini diberikan dengan dalih anggota DPRD tidak mendapat fasilitas rumah dinas sehingga diberikan dalam bentuk uang. Namun publik menilai tunjangan ini sangat timpang jika dibandingkan dengan upah minimum warganya. Tim Liputan iNews melaporkan.